Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu peserta halaqah Al-Qur'an. Tentu pertama-tama sebagaimana lazimnya dan setiap saat kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, barokah, kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin tentunya, dan selalu dalam keadaan diridhai dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, radiyah mardiyah. Dalam keadaan ridha kepada Allah dan juga dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, kalau sekiranya suatu ketika kita harus sudah masanya kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan radiyah mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang selalu kita ingatkan diri kita untuk kita syukuri adalah mensyukuri tentang nikmat hidayah. Hal ini mengingatkan saya dan kita semua tentunya bahwa akhir-akhir ini hampir seluruh media sedang meramaikan kematian Ratu Inggris yang bernama Queen Elizabeth. Kematian seorang Ratu Inggris yang bernama Elizabeth ini tentu bagi kita menjadi salah satu pelajaran yang sangat penting sekali. Pelajaran yang terpenting adalah bahwa siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sehat bagaimanapun, kuat bagaimanapun, terkenal bagaimanapun, pada akhirnya suka atau tidak mau, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Queen Elizabeth ini sesungguhnya sedang mengajarkan kita banyak pelajaran. Bahwa siapapun kita saat ini, dan kalau bisa kita bercermin dari masa ke masa, melihat diri kita, melakukan kalkulasi hisab atau muhasabah, yang melakukan kalkulasi tentang diri kita, maka tentu kita akan mulai sadar bahwa mau tidak mau, hanya ada satu jalan saja yang ada di hadapan kita. Dan satu jalan itu adalah bersiap-siap, mempersiapkan datangnya sebuah realita yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Karena kematian itu adalah sebuah realita yang tidak akan bisa terhindarkan. Kenapa demikian? Karena pertama, kematian itu adalah merupakan bagian dari ciptaan Allah. Dan kalau kita merasa bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bahwa pasti kita akan menuju kepada proses yang sama. Dan kematian itu adalah proses natural, proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di mana ada beginning, ada permulaan, pasti akan ada akhir. Hanya yang tidak punya beginning, yang tidak punya permulaan, tidak akan punya akhir. Dan hanya satu yang kita imani dan kita kenal, huwal awwal wal akhir, dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Semua yang lain adalah kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini akan berakhir. Dan oleh karenanya, kematian adalah kepastian, sesuatu yang paling pasti dalam kehidupan ini, dan karenanya Al-Quran menyebutkannya sebagai al-yaqin, certainty, sesuatu yang kita yakini. Dan semua kita, tanpa kecuali,
baik memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang masih lemah, bahkan tidak beriman sekalipun, pasti dia sadar bahwa dia akan mati pada akhirnya. Dan itulah sebabnya jangankan manusia, iblis saja yakin akan mati. Makanya minta kepada Allah, Rabbi akhirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, lambatkanlah kematianku sampai akhir zaman nanti. Kenapa dia minta umur yang panjang? Karena sadar bahwa pada akhirnya mau tidak mau dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian seseorang yang terkenal, seseorang yang kaya, seseorang yang kuat, seseorang yang dihormati, tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun orang itu tanpa kecuali, tanpa ada pengecualian, pasti menuju kepada destinasi yang sama, tujuan yang sama. Pada akhirnya akan menghembuskan nafas terakhir. Dan oleh karenanya, hanya satu jalan yang harus kita lakukan dan tidak ada jalan lain. Dan jalan itu adalah mempersiapkan. Persiapan yang kita maksud adalah selalu melakukan kalkulasi muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah seseorang yang selalu melakukan kalkulasi-kalkulasi dan mempersiapkan setelah kematian itu. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam konteks inilah kita umat Islam memiliki sebuah kenikmatan yang tak terhingga. Dan kenikmatan itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kerap kali kita memaknai hidayah itu dalam pemaknaan yang sempit. Kita sholat itulah hidayah, kita puasa itulah hidayah, kita berzikir itulah hidayah, kita bertasbih, kita qiyamul lail, sholat tahajud itulah hidayah. Betul, semua itu adalah hidayah. Tapi sesungguhnya esensi hidayah yang terpenting adalah bahwa kita sebagai umat Islam memiliki orientasi kehidupan yang jelas, arah kehidupan yang jelas, tujuan kehidupan yang jelas. Dan itu yang memberikan kemudian kejelasan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena alangkah banyak manusia di sekitar kita yang sedang berjalan dalam kehidupan ini, tapi tidak sadar sesungguhnya mau kemana di dalam perjalanan ini. Kehidupan ini secara umum adalah perjalanan. Semacam journey, traveling, sedang melakukan musafir, safar. Itulah sebabnya kalau seseorang meninggal dunia, yang kita ucapkan seperti ayat Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu adalah sebuah afirmasi, penguatan, bahwa kita itu sesungguhnya berputar dalam kehidupan ini. Sedang berjalan dalam sebuah perputaran, siklus kehidupan. Dan kehidupan ini betul-betul siklus gitu. Dari bayi menjadi remaja, remaja menjadi anak muda, seorang anak muda yang memiliki puncak kekuatan fisik, kekuatan angan-angan dan impian gitu. Lalu kemudian menjadi dewasa, sampai kemudian menjadi tua, nafsu nggak pernah berkurang tuh, tapi kemampuan untuk memenuhi nafsu itu semakin tidak ada gitu ya. Itu perputaran yang terjadi. Sampai ketika menjadi tua renta, akan seperti bayi kembali. Dalam artian apa? Lemah dalam ingatan, lemah dalam semangat, tapi terkadang juga pastinya lemah dalam fisik. Ini terjadi siklus dalam kehidupan. Ini yang disebut dengan inna lillahi, ada semacam perputaran itu. Inna lillahi, kita dari Allah, wa inna ilaihi, dan kepadanya kita kembali. Artinya semacam perputaran saja. Nah, di dalam memutari kehidupan ini, disitulah esensi hidayah. Karena kalau kita berputar dalam kehidupan ini tanpa hidayah, maka pasti kita akan tersesat. Maka kesesatan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita tidak memiliki orientasi kehidupan, tidak paham tentang tujuan kehidupan itu. Kita bekerja keras, banting tulang, berkeringat, bercucuran darah, mencari segala sesuatu dalam hidup ini. Tapi pada akhirnya kita nggak tahu mau kemana. Jadi bayangkan salah seorang yang terkaya adalah Queen Elizabeth atau Royal Family di Inggris. Tapi apakah semasa hidupnya kemudian memiliki orientasi bahwa tujuan hidupnya itu adalah ada cita-cita terbesar di balik dari kebesaran dunia ini? Nah, kita yang mungkin tidak setingkat Elizabeth dalam keduniaan, jangan sampai kita kehilangan. Tidak punya dunia, juga tidak punya akhirat.
Maka kita yang mungkin tidak diberikan kesempatan seperti Queen Elizabeth, tidak sepopuler, tidak sekuat, tidak sekaya, tidak seterhormat dengan Queen Elizabeth. Tapi mari kita perjuangkan satu cita-cita yang lebih besar dan lebih abadi untuk menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia, orang yang berbahagia. Itulah di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah kemudian esensi hidayah itu perlu kita sadari. Bahwa hanya dengan hidayah itulah insya Allah kita akan memiliki tujuan hidup yang jelas seperti itu. Dan pada akhirnya insya Allah itulah cita-cita terbesar kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses, orang yang jaya, orang yang menang, faqad faz. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang berjaya. Tentu dunia akhirat, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita memasuki kajian kita pada malam hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 124. Saya sengaja hanya membacakan satu ayat saja pada malam hari ini, karena saya melihat ayat ini menjadi sangat penting sekali, apalagi dalam konteks umat Islam Indonesia yang tentunya sedang mempersiapkan diri menghadapi momen-momen untuk memilih kembali kepemimpinan. Saya tentunya tidak politikal dalam hal ini dan tidak berbicara tentang politik, tapi mau tidak mau umat Islam itu harus sadar bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang esensial, sesuatu yang mendasar dalam kehidupan. Dan kebetulan ayat ini berbicara tentang Ibrahim, kepemimpinan, ujian hidup, dan lain sebagainya. Baik, seperti biasa saya akan bacakan dulu 1-2 kali, dan mudah-mudahan bisa diikutin makhraj dan tajwidnya. Bagaimana kita membaca dengan makhraj yang benar, lalu kemudian bagaimana kita mempraktekkan tajwid yang telah kita fahami dan telah kita pelajari. Saya yakin semua hukum tajwid yang ada pada satu ayat ini, semuanya sudah pernah kita pelajari dan karenanya kita hanya mengulangi saja. Baik, saya bacakan insya Allah dan mudah-mudahan diikutin kalau bisa dengan suara, kalau tidak mengganggu orang-orang di sekitar, dengan suara, kalau tidak dalam hati saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Coba sekali lagi. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Baik Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini mungkin saya akan langsung ke makhraj dulu ya, terbalik sesungguhnya ya. Jadi ini memang ya seharusnya makhraj dulu ya.
Jadi pada dua ayat ini ada 5 huruf yang seperti sering saya katakan huruf yang difficult, yang susah bagi kita orang Indonesia karena kebetulan huruf-huruf ini tidak ada dalam penyebutan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah za wa idh qala, ya. Wa idhi betala, wa idhi za. Jadi letakkan ujung lidah di antara dua gigi atas gigi bawah lalu didorong pakai udara. Za, ya. Za. Orang Mesir saja sering salah nih. Kadang za dibaca za. Jadi za dibaca zain, ya. Wa iz qala, padahal wa idh, ya. Wa idhi betala, ya. Yang kedua qaf, ya. Bi kalimatin qala, ya. Qala, ya. Qala la yanalu, ya. Qala ini qaf, ini qah. Jadi apa namanya, tenggorokan dalam ini kayak menyentuh ke atas, didorong pakai udara. Qah, qah, ya. Wa idh qala, ya. Itu yang kedua huruf yang perlu kita praktek. Beda antara Q, walaupun terkadang ada orang Indonesia menuliskan kata-kata Arab qaf pakai Q. Ya, padahal belum tentu Q itu adalah suara qaf, ya, beda. Nah, yang ketiga, ini yang paling umum, paling banyak adalah ain. Ya, jadi ada pada kata-kata qala inni ja'i. Qala inni ja'iluka. Ja'i, ain, ja'iluka, ya. Kemudian la yanalu ahdi. Qala la yanalu ahdi, ya, ahdi, ya. Ini umum karena memang tidak ada huruf a dalam bahasa Indonesia. Nah, yang keempat adalah ha. Ya sebenarnya ini gampang, ya, karena didorong saja udara itu dari dada. Ha, ya. Jadi ketika membaca misalnya fa'atammahun, ya. Jangan karena terlalu fasih lalu dibaca fa'atammahu, hunna. Ha, keluar dari dada kita suara atau angin itu ha, ya. Lalu yang terakhir adalah dha. Jadi zalimin. Kalau di sini ada kata la yanalu ahdi dha. Qala la yanalu ahdi zalimin. Ya. Itulah kira-kira beberapa makhraj, ya, 5 huruf, ya. Lalu pada malam ini yang akan kita ulangi adalah apa yang kita sebut dengan hukum mim dan nun tasydid. Kalau ada nun atau mim yang bertasydid, maka dibaca gunna namanya. Gunna itu artinya suaranya didengun-dengunkan. Misalnya, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ya. Karena mim di situ tasydid. Ya. Kemudian ada nun tasydid di sini. Atau ini dulu. Qala inni, ya, didengung-dengungkan. Inni ja'iluka linnas. Linnas, ya, jadi itu cuma 3 di situ. Fa'atammahun. Qala inni ja'iluka ya. Jadi kalau Muammar misalnya membaca Quran, qari kita Ustadz Muhammad siapa namanya itu? Muammar, ya. Lalu dia kok dipanjangin ya memang hukumnya begitu, atau fa'atammahun. Nah, ada satu bacaan yang harus kita ingat bersama. Bagaimana kalau kita berhenti dengan ada nun tasydid di situ? Misalnya di sini kan fa'atammahunna. Lalu kita berhenti. Maka nun tetap disukunkan, dimatikan. Tapi tasydidnya tetap dengun. Jadi membacanya begini.
Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Jadi itu kalau berhenti ya. Jadi tak nunnya kayak mati, tapi karena ada tasydid tetap didengun-dengunkan. Fa'atammahun. Jadi kayak nun tapi didengunkan gitu ya. Itu cara berhenti. Sama di surah apa ya? Kalau nggak salah di surah Al-Hujurat. Ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yasra qauman min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Harusnya kan bacaannya minhunna. Tapi karena kita berhenti, khairam minhun. Minhun sama dengan fa'atammahun. Ya, kalau berhenti ya. Mudah-mudahan jadi ingatan ya. Itulah beberapa hukum tajwid yang ada pada satu ayat ini. Baik, kita kembali kepada arti kata dari satu ayat ini. Yang pertama, wa'idh, dan ingatlah ketika. Wa'idh, dan idh ketika, atau ingatlah ketika. Ibtala menguji atau telah menguji Ibrahima. Ya, di sini Ibrahim sebagai objek ya. Rabbuhu, Tuhannya. Nah, jadi Ibrahim sebagai objek, Ibrahima Rabbuhu, Tuhannya. Jadi ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim ya. Kira-kira begitu. Jadi jangan karena Ibrahim itu disebutkan seolah-olah Ibrahim yang menguji Tuhan, enggak. Nah, itulah uniknya bahasa Arab ya. Difahami mana objek dan mana subjek berdasarkan gramernya ya, berdasarkan kaidah bahasanya. Dan ingatlah ketika ibtala menguji Ibrahim Rabbuhu, Tuhannya, bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat. Jadi bi itu kalimat sama dengan bismillah, dengan nama Allah. Ini bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat. Fa'atammahunna, lalu dia menyempurnakan ya, lalu dia menyempurnakan semua. Qala, dia berkata, inni, sesungguhnya aku, ja'iluka, menjadikan kamu atau menjadikanmu, linnasi, bagi manusia, imaman, seorang imam, seorang pemimpin. Jadi kata imam itu berarti pemimpin ya. Cuman kalau di Indonesia mendengar kata imam itu artinya imam sholat ya, yang biasanya disebut ya imam sholat gitu ya, yang kita kenal lah imam sholat 5 waktu, imam ratib gitu, itu yang dikenal sebagai imam. Padahal kata imam itu dalam bahasa Arab sangat dalam dan sangat luas, sangat besar. Imam itu salah satu artian terpenting adalah pemimpin. Qala, dia berkata, wamin, dan dari, dzurriyyati, keturunanku ya, dzurriyyati, keturunanku. Qala, dia berkata, la, tidak, yanalu, mencapai atau menerima ya, mencapai atau menerima, yanalu itu artinya menerima atau mencapai, ahdi, janjiku, ahdi, janjiku ya. Az-zalimin, orang-orang yang zalim, orang-orang yang apa ya, bahasa yang lain, yang zalim lah, itu yang saya kenal ya. Nah, kalau kita kembali kepada ayat ini, coba kita lihat kata per kata. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu, dan ingat ketika Tuhannya Ibrahim maksudnya telah menguji Ibrahim ya, kira-kira begitu menerjemahkannya. Dan ingatlah ketika Tuhannya, ini kembali kepada Ibrahim, telah menguji Ibrahim ya, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat-kalimat. Nanti kita jelaskan apa itu kalimat-kalimat. Fa'atammahunna, lalu dia sempurnakan semuanya. Qala inni ja'iluka linnasi imama, dia berkata, sesungguhnya aku menjadikan kamu bagi manusia seorang pemimpin. Qala, dia berkata,
wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Qala, dia berkata, la yanalu ahdi zalimin, ahdi janjiku tidak sampai atau tidak mencapai, ya, atau tidak mencakup az-zalimin, orang-orang yang zalim, ya, kira-kira begitu. Kalau kita terjemahkan lebih teratur, dan ingatlah ketika Tuhan menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat atau dengan beberapa perintah, nanti kita jelaskan, fa atammahunna, lalu Ibrahim menyempurnakan semuanya. Qala, Allah berkata kepadanya, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya saya Allah menjadikan kamu wahai Ibrahim bagi manusia pemimpin atau pemimpin bagi manusia. Qala, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari kalangan keturunanku juga, kira-kira begitu. Qala, Allah berkata, la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak sampai kepada orang-orang atau tidak akan sesuai atau sejalan atau akan dimiliki oleh orang-orang yang zalim. Ya, kira-kira begitu terjemahan kalau kita ingin pahami secara baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itulah cara membaca makhraj, tajwid, dan terjemahan kata per kata. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa belajar, ya, karena mau tidak mau pada akhirat, di hari akhirat nanti minimal ada jawaban, ya, bahwa kami sudah berusaha, kami ini bukan orang Arab, kami ini orang ajam. Ajam itu artinya non-Arab, tapi kami berusaha untuk memahami Al-Quran dalam bahasa Arab, dalam bahasa aslinya. Dan mudah-mudahan itu menjadi catatan amal soleh untuk kita semua. Baik, kita masuk ke dalam tafsir dari ayat ini. Sebagai pendahuluan, kita ingin mengingatkan lagi bahwa dua ayat yang lalu, ayat 122 dan 123, adalah dua ayat penutup, ya, dari serial drama. Saya mengistilahkannya drama seri berseri itu. Tentang Bani Israel, karena memang ceritanya panjang. Bayangkan dari ayat 40 sampai ayat 123 itu adalah cerita panjang mengenai Bani Israel. Dan pada pertemuan kita yang lalu telah kita mengakhiri itu. Sehingga karena ayat-ayat yang lalu itu adalah seolah-olah akhir dari cerita Bani Israel, maka seolah-olah ini merupakan move on lah, ya, kita bergerak ke cerita yang lain, pindah subjek atau pindah materi, kira-kira demikian, ya. Tapi materi ini atau topik pembicaraan ini tidak sama sekali terpisahkan atau terputus, terdiskoneksi, ya, dari cerita panjang sebelumnya. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena justru pada ayat ini Allah ingin menyampaikan semacam pembenaran, ya, semacam justifikasi atau semacam argumentasi gitu. Bahwa dengan disebutkannya Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita diingatkan kepada anak keturunannya begitu. Dan anak keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam itu jelas orang-orang Yahudi pun sadar bahwa ada dua jalur gitu. Jalur Ishak dan jalur Ismail. Nah, sehingga dengan menyampaikan Ibrahim ini, cerita Ibrahim pada ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Bani Israel yang mengingkari Nabi Muhammad SAW dan mengingkari kitab suci Al-Quran, bahwa kenapa Anda bersikap demikian? Apakah kalian semua tidak ingat kepada nenek kalian atau kakek kalian bernama Ibrahim, kira-kira begitu? Kenapa kalian mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal Muhammad itu juga dari garis keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi penyebutan Ibrahim langsung setelah berakhir cerita Bani Israel ini adalah semacam apa, ya? Kira-kira disayangkan lah, sangat disayangkan, ya. Kalian mengingkari Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad SAW itu adalah juga bagian dari keturunan Ibrahim alaihissalam yang kalian bangga-banggakan. Karena orang Yahudi mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Demikian juga Kristiani mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Tapi ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas merupakan keturunan Nabi Ibrahim, mereka mengingkarinya. Maka seolah-olah ayat Al-Quran ini adalah semacam slapping on the face. Jadi semacam tamparan kepada muka mereka. Anda mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Anda mengaku sebagai keturunan Ibrahim. Muhammad SAW adalah juga keturunan Ibrahim. Dan bahkan disebutkan ayat selanjutnya nanti, bukan sekedar turunan, tapi Muhammad SAW adalah
merupakan pewaris daripada ajaran monoteisme, tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai kakek dari banyak nabi atau disebut sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi-nabi. Ya. Jadi walaupun nampak seperti pada ayat ini subjeknya sudah berbeda, materinya berbeda, topiknya berbeda, tapi bukan berarti tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi ada koneksi. Disinilah kehebatan Al-Quran. Terkadang kita ditantang untuk berpikir dan melakukan perenungan. Kenapa kok tiba-tiba nampak seperti ada ayat lain ini? Nampak kalau kita nggak merenungi, kok seperti ada gap gitu. Antara ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya. Kenapa seperti ada gap ya? Ada apa? Seperti nggak ada nyambung gitu. Itu karena kita kurang merenung. Kita kurang menghayati. Kita kurang menyelami. Maka ayat ini sekali lagi bukan berarti terpisah dari ayat sebelumnya. Ada makna, ada wisdom, ada hikmah yang Allah ingin sampaikan dengan menampilkan Ibrahim setelah berakhir kisah Nabi Musa alaihissalam. Yaitu ingin mengatakan kepada Bani Israel, kenapa kalian kok berlaku demikian? Kenapa kalian mengingkari Muhammad SAW? Padahal kalian beriman kepada Ibrahim dan Muhammad SAW juga adalah keturunan Ibrahim sebagai pelanjut daripada risalah monoteisme, risalah tauhid yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu sekalian, kita kenal bahwa Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang diimani oleh umat Islam jelas, maupun orang Yahudi dan Nasrani seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga penyampaian kisah Ibrahim setelah kisah panjang Bani Israel itu seolah mengatakan bahwa seperti saya sebutkan tadi, kenapa kalian wahai Bani Israel menolak Muhammad, padahal Muhammad juga dari keturunan yang sama. Ya, kira-kira begitu. Sebaliknya, ya, kalau itu tadi diingatkan kepada Bani Israel, sebaliknya umat ini juga sebenarnya dengan ayat ini diingatkan kembali, disadarkan kembali. Sebab terkadang kita memposisikan diri ini pada posisi yang kurang proporsional, kurang imbang gitu. Ya, hanya karena kita punya permasalahan dengan kaum Yahudi misalnya di masalah Palestina Israel, lalu kemudian kita mengingkari bahwa orang-orang Yahudi itu beriman juga kepada para nabi gitu. Ya. Kita diingatkan oleh ayat ini sebenarnya. Umat ini disadarkan bahwa bagaimanapun Bani Israel dalam sejarahnya dengan sikapnya yang tidak benar, dengan karakternya yang mohon maaf tidak dikehendaki, menghina para nabi, merendahkan para nabi, bahkan membunuh banyak nabi-nabi, bagaimanapun juga dalam sejarahnya mereka juga memiliki koneksi hubungan dengan bapak para nabi yaitu Ibrahim alaihissalam. Sehingga peringatan kepada kita adalah kita harus sadar bahwa ada kedekatan ya, antara komunitas ini secara agama walaupun memiliki perbedaan yang mendasar, tapi ada kedekatan. Ya. Dan itu kami rasakan betul ya, semakin kita hidup di Amerika ini secara agama. Saya tidak berbicara secara politik, tidak berbicara tentang kekisruhan dan kezaliman yang terjadi kepada saudara-saudara kita, tapi saya berbicara genuinely, secara murni mengenai agama. Dan tidak berlebih-lebihan kalau kita katakan bahwa tidak ada dua agama yang paling dekat daripada Islam dan Judaisme. Ya, sangat-sangat berdekatan. Ya. Dan saya tidak perlu sebutkan lagi karena sudah sering kita ulang-ulang. Tapi intinya adalah ayat ini mengingatkan kita kembali itu. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada tafsiran ayat ini. Wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ayat ini ending, sebenarnya penutup dari kisah panjang Bani Israel, Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim dalam Al-Quran itu dikisahkan sejak kecil ya, sejak anak-anak sampai menjadi remaja, sampai diangkat menjadi nabi, sampai kemudian ingin dimusnahkan oleh kaumnya, sampai kemudian hijrah ke Yerusalem, sampai dibawa anaknya ke Mekah dan seterusnya, itu ada semua kisahnya dalam Al-Quran. Dan pada akhirnya ini adalah penutup dari kisah yang panjang itu. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, kenapa justru yang disampaikan awal di surah Al-Baqarah ini penutup dari kisah Ibrahim? Karena itu yang terpenting.
Biasanya perjalanan cerita atau kisah dalam Al-Quran itu ingin menyampaikan sebuah pelajaran penting. Dan pelajaran penting itu ada pada penutup dari kisah tersebut. Apa tujuan daripada penuturan kisah itu? Misalnya kisah Yusuf alaihissalatu wassalam, kalau Bapak dan Ibu baca satu surah Yusuf, dari awal, lihat pada akhirnya. Pada akhirnya mengatakan bahwa sesungguhnya inilah kisah yang sangat indah. Dan padanya ada pelajaran-pelajaran untuk kalian. Jadi tujuan daripada kisah Yusuf itu agar kita mengambil pelajaran. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir dari perjalanan kisah Ibrahim karena itu yang terpenting. Kenapa? Nanti kita sampaikan poin-poinnya kenapa penting. Tapi intinya kembali kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim itu adalah merupakan sosok sentra, sosok pusat daripada ketokohan dalam komitmen keimanan. Mudah-mudahan difaham. Jadi Ibrahim itu adalah pusat ketokohan di dalam komitmen keimanan dan keislaman. Dan nabi pertama yang memberikan julukan kepada umat atau hamba-hamba Allah, ibadullah ini sebagai muslim itu Ibrahim. Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya Ibrahim alaihissalatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kita diperintah untuk menjadikannya sebagai tauladan. Bahkan Rasulullah SAW diperintah untuk menjadikan Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai qudwah atau tauladan. Wahai Muhammad, ittabi' millata Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim. Wahai Muhammad, ikutlah kepada millahnya Ibrahim. Nah, kata millah ini oleh sebagian para ulama kita mengatakan lebih kepada sentimen. Ya. Ada semacam emosi keislaman, keagamaan gitu, semangat keislaman. Bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki semangat keislaman. Ada juga yang mengatakan millah dan din itu sama artinya. Millah dan agama itu sama. Makanya Al-Quran mengatakan lan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka millah dan din artinya jalan hidup, itu sama artinya. Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi pusat ketokohan dalam beragama. Maka dimanapun biasanya kita bertahiyat misalnya dalam sholat kita, ketika kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, kita kaitkan dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam memang dalam tatanan ajaran agama kita menjadi seorang tokoh yang sangat-sangat penting. Tokoh sentra. Tokoh pusat, kira-kira demikian. Hal kedua yang harus kita pahami, bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam itu memiliki sejarah panjang dalam Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Tapi ayat ini seolah menyimpulkan perjalanan panjang itu untuk mengidentifikasi sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Tentang ujian hidup dan ujian perjuangan. Mari kita lihat satu persatu dari ayat ini. Beberapa poin penting dari ayat ini. Allah memulai ayat ini dengan mengatakan wa idzi batala. Ya. Dan ingatlah ketika Allah menguji. Ya. Setiap kali Allah menyampaikan kata wa idz dan ingatlah, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting untuk kita pelajari, kita pahami, dan kita ingat dan ambil sebagai pelajaran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzi batala, dan ingatlah ketika Allah memberikan ujian, umat ini diingatkan bahwa ujian ini terjadi kepada Ibrahim, tapi ingat, ini juga adalah bagian, ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi kalian, karena kalian pasti akan teruji dengan jalan yang sama. Artinya apa? Ujian itu menjadi sunnatullah, menjadi hukum Allah di dalam kehidupan dan perjuangan. Jangan pernah mau hidup kalau tidak mau teruji, tertantang. Dan jangan pernah akan merasa sedang berjuang kalau tidak pernah merasa tertantang. Karena itu merupakan sunnatullah, merupakan bagian dari
hukum perjalanan, ya, merupakan bagian dari ketetapan Allah di dalam menjalani hidup ini, wah pasti kita akan teruji. Apalagi kalau kita merasa berada di jalan perjuangan, di dalam juang, kita memperjuangkan sesuatu. Lebih spesifik lagi, kalau kita sedang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasiban nasu an yutraku, ayat yang sangat populer. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan ditinggalkan saja begitu mengaku sebagai orang yang beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Untuk Allah kemudian mengekspos siapa yang sungguh-sungguh dalam keimanan dan siapa sesungguhnya yang bermain-main dengan keimanan. Maka pasti kita akan diuji. Di jalan dakwah ini kalau kita melihat para nabi, para rasul, demikian juga ulama-ulama, para sahabat nabi tentunya. Semakin mereka aktif dan semakin mereka kuat dalam memperjuangkan agama, semakin mereka tertantang. Kita diingatkan oleh 5 nabi ulul azm. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah nabi-nabi yang terbaik. Nabi-nabi yang dipilih sebagai nabi ulul azam yang terbaik. Terbaiknya karena apa? Terbaiknya karena mereka adalah orang-orang yang paling kuat dan tertantang di dalam menjalani perjuangan itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, ayat ini mengedepankan objek. Kalau dalam bahasa Arab, maf'ul. Lalu kemudian menyebutkan fa'ilnya, pelaku. Jadi objek dulu disebutkan, baru pelakunya. Wa idzi betala Ibrahima rabbuhu. Sebenarnya yang normal adalah wa idzi betala rabbuhu Ibrahima. Dan ingat ketika Allah atau Tuhan menguji Ibrahim, kan begitu. Nah ini kan dibalik ini. Ingat ketika Ibrahim, Allah mengujinya, kira-kira begitu. Atau ingat ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, kira-kira begitu. Nah, kenapa Ibrahim dikedepankan? Ada satu peringatan yang sangat penting sekali. Dan peringatan itu adalah penekanannya ada pada Ibrahim dan ada pada ujian. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang Allah menguji, karena itu sudah pasti. Kita akan diuji oleh Allah. Tapi kenapa Allah mengedepankan Ibrahim? Agar kita sadar bahwa itu ada seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim yang diuji oleh Allah. Tapi Ibrahim cara menghadapi ujian itu begini. Kuat, konsisten, istiqamah, nggak pernah goyah, berani. Itu yang menjadi perhatian kita. Bukan siapa yang menguji, tapi bagaimana seseorang yang diuji menghadapi ujian. Karena siapa yang menguji, jelas Allah yang menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, sudah pasti kita diuji dan kita tahu Allah yang menguji. Tapi apakah kita dalam ujian itu sama dengan Ibrahim? Atau justru kita akan goyah, kita lari, kita lemah, kehilangan semangat. Beda dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itulah Allah mengedepankan Ibrahim, lalu kemudian menyebutkan pelaku atau Allah belakangan. Wa idzi betala Ibrahim dulu, baru rabbuhu disebutkan. Dikalimatin dengan beberapa kalimat-kalimat. Kata kalimat-kalimat ini yang berarti kata-kata dalam bahasa Arab, ya kalimatun itu sama dengan kata dalam bahasa Indonesia, beberapa kata yang tentunya pada konteks ini berarti beberapa perintah atau perintah-perintah. Menunjukkan ketegasan dan kepastian Allah dalam perintahnya. Jadi Allah yang memberikan perintah. Bikalimatin. Nah, kata kalimat ini kan kalau kita hubungkan dengan kejadian Yesus, kejadian Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa. Banyak kemudian teman-teman kita kalangan Kristiani memahami bahwa itu kan kalimatnya Allah. Maka kalimatnya itu dipahami bahwa Allah sendiri yang kemudian, dan kata-katanya kan nggak bisa dipisahkan dari kalimatnya. Dan ini ada orang-orang Islam yang kemudian berfilsafat seperti itu. Ya kan Isa itu kan kalimatullahi wa ruh minhu, kalimat Allah dan ruh darinya. Lalu kemudian orang-orang Islam yang tidak paham betul makna kalimat-kalimat ini mulai berfilsafat. Nah itulah makna daripada spirit Allah yang menjelma menjadi
manusia wal'iyazubillah. Pemahaman yang terkadang nampak ditampilkan seperti pintar, tapi terjatuh ke dalam kebodohan yang luar biasa. Jadi kalimatun itu adalah perintah. Kenapa Isa disebut sebagai perintah? Kalimatullah, kalimat dari Allah. Karena cara penciptaannya dengan perintah. Apa perintah Allah? Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Atau boleh juga ditafsirkan, Jibril diperintah oleh Allah untuk menginformasikan, menyampaikan kepada Maryam bahwa kamu akan hamil gitu. Perintah di situ. Maka dikalimatin artinya dengan beberapa perintah. Nah, tentu Ibrahim alaihissalam kalau kita melihat sejarahnya, beberapa perintah dalam arti ujian dari Allah. Karena Ibrahim alaihissalam ini betul-betul diperintah dengan perintah-perintah yang dahsyat. Mulai dari diperintah berhijrah, bayangkan berhijrah dari Babilonia. Ibrahim itu terlahir di Babilonia. Sekarang menjadi Irak, ya modern Irak gitu ya. Dan orang tua Ibrahim bukan orang tua yang miskin, bukan orang tua yang tidak punya apa-apa, orang tua yang punya kedudukan sesungguhnya. Karena orang tuanya adalah pebisnis, dan bisnis yang paling diminatin oleh raja ketika itu. Jadi bayangkan kalau seorang pebisnis dan bisnis itu diminati oleh raja, pasti pebisnis itu memiliki relasi yang spesial, yang khusus dengan raja. Jadi orang tua Ibrahim itu memiliki posisi yang baik dalam masyarakat. Tapi pada saat-saat seperti itulah, Ibrahim justru disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk meninggalkan. Pergi kemana? Ke Yerusalem. Maka itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di Yerusalem kemudian disuruh sunat pula dengan umur yang sudah cukup besar gitu, bahkan sudah tua gitu. Kemudian ketika mendapat anak diperintah lagi untuk membawa anaknya ke sebuah tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Begitu anaknya sudah mulai besar, mencapai umur balik, diperintah lagi yang paling dahsyat untuk mengorbankan anaknya. Ini perintah, kalimat ini, perintah-perintah. Dari satu perintah ke perintah yang lain kepada Ibrahim. Ya. Lalu apa yang terjadi? Fa'atammahun. Ibrahim alaihissalam adalah tauladan dalam penghambaan dan ketaatan. Dia menyempurnakan semua perintah-perintah itu. Tidak pernah ada satu perintah yang dipertanyakan, apalagi tidak dilaksanakan. Semua dilaksanakan tanpa pertanyaan. Satu dua hal yang paling berat yang terakhir itu, dia sudah lama menunggu anak, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berikan seorang keturunan. Sekarang diberikan anak satu-satu dari istrinya yang kedua bernama Hajar itu. Begitu anaknya terlahir, dapat perintah. Bawa anak ini ke sebuah tempat biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Bawa anak yang baru terlahir ini ke sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di samping, di sekitar rumahmu. Rumah ibadah itu. Sekitar Ka'bah, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Jangan membayangkan ada tanam-tanaman sekarang ini Saudi berusaha untuk green, membuat hijau ya. Tanah suci gitu ya. Kalau kita ke Mina, kita ke Arafah, pohon-pohon ditanam dengan cara-cara yang tentunya inovatif sekarang ini. Tapi dulu jangan bayangkan seperti itu. Nggak ada tumbuh-tumbuhan. Dan kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, itu berarti nggak ada air. Sumber air. Kalau nggak ada sumber air, itu berarti nggak ada kehidupan. Nah sekarang seorang bapak yang anaknya baru terlahir, anak satu-satu yang lama ditunggu, yang diimpi-impikan, sekarang disuruh dibawa ke sana gitu. Dan disuruh bawa ke sana bukan untuk tinggal bersama, tapi kemudian tinggalkan kembali ke Yerusalem. Bayangkan, Ibrahim nggak pernah mempertanyakan itu. Apalagi tidak melakukan, segera beliau lakukan itu. Dibawa anak dan istrinya. Nanti kita akan jelaskan ini pada masanya karena ada ayat-ayat yang menceritakan secara khusus gitu. Tapi intinya adalah fa'atammahun. Ibrahim kemudian menyempurnakan semua ujian, semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam bahasa kita tanpa tedeng aling-aling gitu ya. Fa'atammahun. Lalu apa yang terjadi? Ketika Ibrahim alaihissalam diuji dari satu ujian ke ujian yang lain, dia sempurnakan semua itu,
dia lakukan semua itu dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang ikhlas, dengan ketaatan yang penuh kepada Allah, dan dengan cara yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan posisi yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dan posisi itu adalah seorang imam. Imam bukan dalam arti bukan bahasa Amerika seorang imam yang seperti saya atau apa, tapi pemimpin. Aku jadikan kamu pemimpin bagi manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Potongan ayat ini mengandung beberapa hal Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini penting untuk kita jelaskan sedikit. Yang pertama, inni ja'iluka linnasi imama mengajarkan, atau kalau kita kaitkan dengan fa'atammahunna menyempurnakan, mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan itu adalah proses panjang dan memiliki pembenaran justifikasi dari perjalanan-perjalanan yang dilalui gitu. Nanti saya jelaskan apa maksudnya, kira-kira begitu. Tapi yang pertama yang harus kita pahami bahwa inni ja'iluka linnasi imama, ini kembali menguatkan keyakinan kita bahwa yang menjadikan pemimpin itu, yang memberikan kepemimpinan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an jelas disebutkan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Wahai engkau yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Tapi satu di antaranya adalah bahwa untuk upaya kita mencari kepemimpinan jangan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena permainan yang penuh dengan trik, dengan intrik-intrik. Bukan permainan yang penuh dengan apapun dihalalkan segala cara, dengan uang, dengan intimidasi, dengan nakut-nakutin, macam-macam. Bukan. Tapi seorang muslim yang sadar, seorang mukmin yang sadar, dalam proses untuk menemukan pemimpin itu tidak pernah terlepas dari Allahumma malikal mulk. Yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kita melalui proses untuk mendapatkan pemimpin itu tidak boleh terlepas dari jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan duit. Jangan dengan segala trik-trik, intrik yang terjadi. Termasuk memaksakan dengan apa? Dengan jalan yang terkadang nampak seperti legal. Memaksakan aturan-aturan tertentu lewat DPR misalnya. Mohon maaf kalau saya agak singgung-singgung sedikit. Sengaja meloloskan perundang-undangan jadi nampak seperti konstitusional. Padahal itu adalah cara yang terkadang represif untuk mendapatkan kepemimpinan. Begitu banyak anak-anak bangsa misalnya di Indonesia ini yang punya kesempatan, punya kapasitas kemampuan. Tapi karena mencari basis legalitas untuk menghambat anak-anak bangsa yang memungkinkan itu dengan cara-cara yang kemudian dianggap sebagai legal, bisa legal secara hukum karena memang diputuskan di DPR misalnya kan. Tapi itu bagian dari intrik gitu. Ini orang tidak sadar bahwa ada qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ini perlu dipahami. Inni ja'iluka linnasi imama, ini penting untuk kita pahami. Bahwa memang betul-betul yang memberikan kepemimpinan itu Allah. Maka proses untuk kita mendapatkan pemimpin itu jangan pernah lepas daripada yang memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ingin menjadi pemimpin maupun para pendukungnya ingin orang-orang tertentu untuk menjadi pemimpin. Yang ingin menjadi pemimpin jangan suap itu orang rakyat kita itu. Maka money politik segala macam itu seolah-olah merendahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah itu harus berlalu secara natural, alami. Maka saya kira ya dengan sistem saya tidak mengatakan bahwa inilah yang paling ideal ya, karena semua konsep-konsep manusia itu akan berproses dan terjadi pergantian. Ada masa-masa di abad-abad yang lalu sistem kerajaan nampak seperti ideal kan? Sistem monarki ya, termasuk ya kerajaan Inggris ya. Nah, inilah terkadang dilema juga kita itu. Karena Inggris bisa punya raja tapi yang lain dipaksa enggak. Seolah-olah kecuali kalau punya kepentingan. Nah, raja bisa saja diterima gitu.
Tapi bisa dibayangkan kalau ada satu negara Islam misalnya yang kemudian tidak demokrasi, ya dituduh diktator lah macam-macam gitu. Tapi intinya adalah ini pelajaran penting yang pertama. Mari kita berproses menuju kepada terwujudnya pemimpin dengan cara-cara yang benar. Kata benar ini dalam kutip sesuai dengan ajaran Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimanipulasi. Jangan dimanipulasi. Karena itu berarti seolah-olah sedang menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah Bapak dan Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita melihat proses bagaimana Ibrahim dijadikan pemimpin ini, mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan itu bukan magic. Jadi bukan simsalabim. Kepemimpinan itu terjadi lewat proses yang matang. Maka harus ada kapasitas, kemampuan, harus ada integritas gitu, moral integrity gitu. Jadi jangan dadakan gitu. Jangan dadakan. Ada orang yang kemudian tiba-tiba dadakan dipaksa jadi pemimpin, akhirnya terkadang jadi boneka saja dalam kepemimpinan itu karena dipaksa, nggak punya kapasitas sesungguhnya gitu. Maka Ibrahim alaihissalam itu ditempah dengan perjalanan yang panjang itu. Pemimpin itu seperti itu. Mental sudah siap, kemampuan sudah ada, pemikiran wawasan yang luas gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan magic, bukan sihir gitu, bukan simsalabim gitu. Lalu terjadi kepemimpinan itu. Ini perjalanan panjang. Nah, kalau kita melihat perjalanan Ibrahim itu luar biasa. Bagaimana diuji oleh Allah, dilempar ke dalam api, diuji mentalitasnya. Apakah dia kemudian down, hilang semangat, motivasi, hilang kepercayaan, hilang keyakinan karena terancam. Ibrahim justru semakin kuat dalam menghadapi ujian-ujian itu. Maka pada akhirnya Allah kemudian membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang punya kapasitas. Sudah melalui ujian-ujian. Ini poin kedua dari inni ja'iluka linnasi imama. Tapi poin yang tidak kalah pentingnya juga bahwa kepemimpinan dalam Islam itu ada dua level, ya, ada dua tingkatan. Yang pertama adalah kepemimpinan internal. Dan kita semuanya tanpa kecuali sebenarnya adalah pemimpin. Inilah pemimpin pada diri kita sendiri. Pemimpin keluarga, pemimpin komunitas kecil, pemimpin lingkungan di mana kita hidup. Semua kita adalah pemimpin. Karena kata imamah, kepemimpinan itu lebih identik dengan tanggung jawab. Ya, pemimpin itu punya tanggung jawab. Maka doa Ibrahim alaihissalam untuk keluarganya ketika itu mengatakan begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu berarti ya Allah, jadikanlah kami ini pemimpin, artinya orang-orang yang berada di posisi kepemimpinan dalam arti leading. Leading itu bukan berarti selalu harus ada kekuasaan, boleh jadi nggak berkuasa tapi leading itu. Maksudnya apa? Berada di garda terdepan untuk menampilkan ketakwaan. Untuk mewujudkan ketakwaan, mewujudkan kesalehan dalam kehidupan publik, dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kepemimpinan internal. Tapi jangan lupa, Ibrahim alaihissalam tidak sekedar dijadikan pemimpin internal bagi umat atau pengikutnya. Tapi justru imaman linnas, pemimpin bagi manusia. Maka umat ini yang disuruh menjadikan Ibrahim sebagai tauladan, harus punya aspirasi, harus punya cita-cita untuk menjadi pemimpin bagi manusia, imaman linnas gitu. Semua kita tanpa kecuali. Apapun posisi kita, apapun kapasitas kita, kedudukan kita, keadaan kita, apapun hal yang kita lakukan sebagai bagian dari kehidupan dunia kita, kita harus merasa bahwa kita pemimpin di situ. Pemimpin bagi manusia. Dan kata pemimpin itu salah satu makna yang terpenting adalah berada di garda terdepan, leading untuk kebaikan, tapi sekaligus menjadi contoh tauladan. Maka pemimpin itu contoh tauladan. Muhammad SAW secara khusus dalam Al-Quran ditegaskan bahwa sebagai imam, pemimpin, dalam hal ini pemimpin agama, nabi dan rasul, beliau adalah qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Maka pemimpin itu, kita semua umat ini, sebagai pemimpin bagi manusia, kita harus memiliki ketauladanan kepada manusia itu.
Nah, ini yang saya selalu sebutkan, bahwa salah satu kegagalan umat ini, dan itu yang saya tulis, sudah 2 tulisan, bagaimana membangun khair ummah itu, adalah bahwa umat ini ditakdirkan untuk menjadi pemimpin umat ini. Artinya umat Islam itu. Nah, pemimpin yang kita maksud adalah, seperti yang saya sebutkan dalam beberapa poin, salah satu yang terpenting adalah karena kita adalah umat yang terbaik, khairu ummah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu, tapi juga karena kita adalah ummatan wasatan, dan salah satu makna daripada wasatiyah, wasatan itu bahwa kita adalah umat yang berketauladanan. Maka ketika orang melihat kita hidup dalam perekonomian, orang itu akan iri hati, bukan iri hati tapi ingin juga seperti kita, kira-kira begitu. Nah, sekarang ini kan terbalik. Kita melihat Eropa, atau kita melihat Amerika, kita melihat Jepang, atau kita melihat Korea, lalu kita bercita-cita ingin seperti mereka, berarti mereka pemimpin kita gitu. Seharusnya terbalik gitu. Seharusnya ketika Amerika, dalam arti non-muslim ya, ketika Eropa, dalam arti non-muslim, karena di Eropa dan Amerika banyak orang Islam juga, seharusnya ketika Jepang atau Korea melihat kita, maka mereka akan mengatakan, saya juga ingin seperti mereka. Kenapa? Karena kita ada leading di situ, kita pemimpin dalam perekonomian. Maka mereka juga bercita-cita ingin punya perekonomian seperti perekonomian kita. Nah, sekarang ini kan terbalik. Kita seolah-olah bercita-cita ingin punya perekonomian seperti perekonomian Amerika, yang menguasai perekonomian dunia 25% lebih, atau seperti Cina mungkin, yang menguasai perekonomian dunia sekitar 18% lebih, atau Korea yang lagi naik-naiknya begitu dalam perekonomian. Lalu kita mengatakan kita ingin seperti mereka. Berarti mereka dong pemimpin kalau begitu. Seharusnya terbalik gitu. Kita ini adalah imaman linnas gitu. Demikian juga dalam perpolitikan. Nah, sekarang dalam kehidupan perpolitikan, umat Islam hanya menjadi mudzabdzabina baina haula. Terbawa ke sini, terbawa ke sana, tergantung siapa yang kuat dalam perpolitikan. Amerika sedang berkuasa, kita lagi menjadikan Amerika sebagai kiblat. Rusia berkuasa, Rusia jadi kiblat kita. Cina berkuasa, Cina jadi kiblat kita. Nah, seharusnya terbalik gitu. Di mana bangsa-bangsa dunia ini harus melihat umat Islam ini sebagai pusat perpolitikan dunia yang mengatur dunia dengan kenyamanan, keamanan, kemakmuran, dan keadilan, kira-kira begitu. Tapi kita lihat bahwa terkadang dalam kehidupan perpolitikan semeraut sekali umat kita. Semeraut sekali. Nah, tentu kesemrautan ini kan boleh jadi karena memang ada desain. Tapi kenapa kita bisa desain? Kenapa dengan mudah kita diatur gitu? Didesain, dibentuk oleh orang lain. Berarti ada sesuatu yang salah. Saya bisa berpanjang lebar mengenai ini Bapak dan Ibu sekalian, tapi intinya adalah umat ini ditakdirkan untuk menjadi imaman linnas gitu. Dan semua kita tanpa kecuali harus memiliki aspirasi, cita-cita, keinginan untuk menjadi pemimpin pada bidang kita masing-masing bagi orang lain. Jika Anda menjadi dokter, jadilah pemimpin bagi dokter-dokter non-muslim. Jika Anda menjadi insinyur, jadilah pemimpin dalam bidang engineering bagi insinyur yang lain. Jika Anda di bidang apapun, jadilah pemimpin pada bidangnya. Itu yang disebut dengan imaman linnas. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, tapi ternyata Ibrahim alaihissalatu wassalam itu punya juga naluri kemanusiaan. Walaupun tentunya kita tidak menyamakan naluri Ibrahim ini dengan naluri manusia yang lain. Kenapa? Karena Nabi pasti dijaga oleh Allah. Dari naluri-naluri yang tidak baik gitu. Nah, apa naluri kemanusiaan Ibrahim di sini? Dia mengatakan, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, saya ingin juga keturunan saya demikian. Artinya keturunan menjadi pemimpin gitu. Nah, ini kan naluri kemanusiaan yang wajar. Dan itu wajar-wajar saja. Seorang presiden ingin anaknya juga, mudah-mudahan anaknya jadi bupati, jadi wali kota, jadi macam-macam gitu. Nah, itu sudah mulai didesain. Terkadang ada presiden mengatakan, oh jangan, anak saya jangan, nanti dianggap nepotisme gitu. Tapi dalam hatinya mengatakan, atau mungkin didesain secara rahasia, tiba-tiba anaknya jadi bupati, jadi wali kota gitu. Itu naluri, nggak perlu kita takut malu-malu mengenai itu. Yang menjadi masalah ketika naluri ini terbangun di atas asas sekedar nepotisme saja, menantu tidak punya kapasitas, anak tidak punya kapasitas, keluarga tidak punya kapasitas. Ada yang suaminya jadi pejabat, istrinya jadi anggota dewan, ada macam-macam gitu. Sebenarnya tidak punya kapasitas hanya karena koneksi saja. Ini yang menjadi masalah. Tapi Ibrahim alaihissalam
ketika dia mengatakan, ya Allah, saya juga mau keturunanku, itu karena naluri manusia yang kebetulan memang Allah jaga sebagai seorang nabi. Ibrahim merasa bahwa keturunannya ada di kalangannya menjadi orang-orang yang baik-baik. Maka Allah kemudian tidak mengatakan tidak, tapi sepenuhnya juga tidak mengatakan iya. Hanya Allah mengingatkan. Qala la yanalu ahdil zalimin. Allah mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa janjiku untuk menjadikan kamu pemimpin ini tidak akan kena, tidak akan cocok bagi orang-orang yang zalim. Artinya apa? Ibrahim, permintaanmu saya penuhi, tapi mereka yang tidak zalim. Maka ada Nabi Ismail jadi pemimpin, Ishak jadi pemimpin, Yakub jadi pemimpin, Yusuf kemudian hari jadi pemimpin, turun sampai ke bawah ada Daud, ada Musa alaihissalam, turun sampai ke Isa, sampai ke Muhammad SAW, jadi pemimpin semuanya. Itu Allah tidak tolak. Allah tidak mengatakan ketika Ibrahim minta wa min dzurriyyati dan keturunanku. No, tidak mengatakan begitu. Hanya Allah mengingatkan bahwa yang zalim tidak akan diberikan kepemimpinan. Arti dalam kepemimpinan yang baik. Karena ada juga yang zalim tapi jadi pemimpin itu bukan pemimpin, karena pemimpin dalam pemahaman Islam maksudnya itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang memberikan kemaslahatan, pemimpin yang mendapatkan kepemimpinannya dengan cara yang baik, bukan dengan berbagai macam intrik-intrik tadi itu atau manipulasi-manipulasi, bukan. Orang yang zalim bisa mendapatkan itu, siapa saja gitu. Tapi kalau ingin mendapatkan kepemimpinan dari Allah yang diridhai, yang sesuai dengan ajaran Allah, maka tidak boleh ada bercampur dengan kezaliman. Itulah sebabnya pada poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan ini, bahwa sekaligus ini peringatan inna la yanalu ahdiz zalimin ini, jangan sampai kepemimpinan ini jadi permainan hawa nafsu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Indonesia memasuki tahun-tahun politik, kita harus mengingatkan diri kita semua bahwa jangan sampai upaya untuk mendapatkan pemimpin atau kepemimpinan ini kemudian berlandaskan kepada hawa nafsu, dipermainkan oleh hawa nafsu, bukan. Tapi kaitkan dengan Allah. Inni ja'iluka, yang menjadikan itu Allah. Qulillahumma malikal mulki tadi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan, tapi saya kira cukup saja, nanti kita bisa mungkin diskusi beberapa waktu, mungkin 10 menit, 15 menit, tergantung dari waktu yang ada. Tapi intinya adalah bahwa setelah sekian panjang berbicara tentang kisah Bani Israel, Allah masuk ke kisah Ibrahim untuk mengingatkan kepada Bani Israel bahwa Muhammad itu bagian dari Ibrahim. Kalau Anda bangga dengan Ibrahim, Anda merasa ikut kepada Ibrahim, kenapa Anda tidak mau ikut kepada Muhammad? Kira-kira begitu. Tapi yang terpenting adalah bahwa Ibrahim alaihissalam juga memiliki sejarah panjang, tapi di akhir dari sejarah panjang perjalanan kisah Ibrahim itu adalah kepemimpinan. Mengingatkan kepada umat ini bahwa umat ini harus berada pada posisi kepemimpinan. Kita sudah ditakdirkan terlahir sebagai pemimpin. Tapi pemimpin ini bukan berarti dengan intrik-intrik dan manipulasi, bukan dengan money politik macam-macam, bukan. Tapi dengan Allah yang menjadikan kita sebagai pemimpin. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mungkin saya ini terakhir ini diikutkan, kita masih berjuang terus nih merenovasi gedung terakhir di pesantren kita, gedung kelima, mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Saya kira demikian. Saya ingin mengembalikan kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Wali. Unmute. Oke Pak Narendra dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, suara saya cukup jelas, Ustaz? Oh ya, lebih dari jelas ya, silakan. Oke, pertanyaan saya pertama soal Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu spesial karena beliau itu nabi bukan cuman buat umat Islam aja, tapi juga umat yang lain. Nah, yang pengen saya tahu karena saya belum baca juga bagaimana posisi beliau di umat yang lain karena interaksi Ustadz Samsi Ali dengan Yahudi juga dengan Kristiani pasti ada. Terus bagaimana ketika Allah itu berkomunikasi dalam tanda kutip dengan Nabi Ibrahim itu bentuknya apa? Apakah wahyu atau apa? Karena yang diturunkan kan Taurat, Zabur dan sebagainya itu saya lupa Nabi Ibrahim itu ada dapat kitabnya enggak? Itu yang pertama. Yang kedua soal kepemimpinan. Kalau di kita-kita ini kebanyakan mengasosiasikan kepemimpinan Islam itu dengan khilafah. Saya kok kurang setuju karena saya lebih menyukai kepemimpinan kenabian karena bentuknya contohnya sudah konkret jelas ada Nabi Muhammad, Ibrahim, Yusuf dan sebagainya. Dan itu lebih general dan lebih mudah diterima di khalayak umum. Bagaimana pendapat Ustadz tentang konsep kepemimpinan kenabian ini? Barangkali bisa sharing ide atau bagaimana karena kalau Islam, khilafah itu kok asosiasinya ke agak ya seperti itulah kita tahu di media. Itu aja, terima kasih Ustaz Samsi Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nana. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam dalam bentuk bagaimana. Ada yang disebut dengan suhuf ya. Dalam surah Al-A'la disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan ada juga kepada Musa alaihissalam. Karena awalnya yang diberikan kepada Ibrahim Musa alaihissalam itu dalam bentuk juga suhuf. Makanya kalau kita misalnya ke sinagog, lalu kemudian mereka mengeluarkan Taurat, itu Taurat dalam bentuk lembaran-lembaran yang digulung gitu, tergulung. Nah, itu masih ada di sinagog-sinagog mereka sekarang ini. Maka di suhuf itu kemudian tertuliskan wahyu, perintah Allah dan tentunya ajaran Allah secara umum kepada Ibrahim alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya. Cuma kita kenal bahwa yang mengikut kepada Ibrahim secara langsung itu kan sangat kecil ya, dan hanya beberapa orang saja. Tapi Ibrahim kemudian diangkat menjadi pemimpin bagi manusia, maka kemudian anak keturunannya itulah yang melanjutkan itu. Dan karena anak keturunannya melanjutkan kenabian, kerasulan, kepemimpinan, maka itu juga indirectly, tidak secara langsung, itu adalah kepemimpinan Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana Allah apa memberikan kita, maka itu adalah bentuk suhufu Ibrahim wa Musa di surah Al-A'la itu. Nah, tentang Ibrahim dan pada ajaran agama lain ya, sama sebenarnya. Jadi kalau dalam interaksi saya khususnya dengan orang-orang Yahudi, itu mereka sangat respect kepada Ibrahim alaihissalam. Hanya saja Ibrahim, dan mereka tokohkan Ibrahim, hanya saja penokohan mereka kepada Ibrahim ini kemudian dikalahkan oleh penokohan mereka kepada Musa, bahkan yang lebih ditokohkan adalah Daud, gitu, Nabi Daud. Kenapa Daud? Karena Daud itu identik dengan kerajaan. Sementara aspirasi, cita-cita, keinginan orang-orang Yahudi itu ingin menjadi penguasa. Gitu. Maka Ibrahim lebih dikedepankan. Daud lebih dikedepankan. Kalau kita melihat mereka beribadah di Wailing Walls atau apa ya namanya, kalau mereka yang di Yerusalem itu mereka nunduk-nunduk itu di Wailing Wall. Kalau kita ke Masjid Al-Aqsa, itu yang mereka ratapi, ya dinding ratapan. Yang mereka ratapi itu adalah karena di bawah Masjidil Aqsa itu atau di dalam dinding itu ada bekas Golden Temple. Jadi rumah ibadah Sulaiman dulu, ya. Jadi bukan Daud tapi Sulaiman. Itu yang ingin dikembalikan, seolah-olah ingin dijadikan sebagai simbol kejayaan. Nah, tapi Ibrahim alaihissalam tetap menjadi sentral figur sentra bagi mereka. Tapi tidak banyak diekspos. Kenapa? Karena Ibrahim tidak dianggap sebagai seseorang yang dalam sosok kekuasaan yang dominan. Nah, sementara keinginan mereka kan kuasa, otoritas, kepemimpinan atau kekuasaan lah, bukan kepemimpinan. Kepemimpinan ini lebih positif ketimbang kekuasaan. Kekuasaan gitu. Ingin menguasai dengan cara apapun itu.
Maka yang selalu mereka tampilkan itu adalah Sulaiman, the kingdom of Sulaiman, kerajaan Sulaiman gitu. Tapi Ibrahim tetap sebagai tokoh sentral. Nah, itulah sebabnya kemudian Al-Qur'an mengatakan kepada mereka bahwa Ibrahim itu makana Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, tapi seorang yang hanif, yang lurus dan muslim gitu. Nah, tentu kata muslim ini artinya orang yang submisif, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Al-Qur'an mengatakan makana Yahudiyan wala Nasraniyan? Karena dua kelompok manusia ini mengaku pengikut Ibrahim gitu. Dan menyebutkan juga dalam kitab-kitab mereka gitu ya. Khususnya di Perjanjian Lama tentunya. Jadi saya kira itu tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi disebutkan sebagai tokoh sentral tapi tidak terlalu difigurkan. Mudah-mudahan paham maksud saya. Tokoh tapi enggak difigurkan. Ya, justru yang difigurkan adalah Daud dan Sulaiman. Ya, khususnya Nabi orang Yahudi ini, Daud dan Sulaiman. Kenapa? Karena Daud dan Sulaiman adalah simbol kekuatan, kekuasaan. Sementara itulah aspirasi mereka. Itu cita-cita mereka. Saya kira begitu. Baik, saya kembali kepada siapa ya? Silakan di unmute. Mungkin Ibu. Yang kedua tadi belum, Ustaz. Apa itu? Tentang kepemimpinan tadi, saya kok lebih cenderung lebih suka kepemimpinan kenabian daripada khalifah itu. Ya, saya kira itu kan, jadi intinya kalau mengatakan kepemimpinan kenabian, itu adalah esensi. Karena tidak mungkin kita menjadi nabi dan rasul kan. Iya, betul. Tapi esensi kepemimpinan nabi dan rasul itu harus kita lanjutkan. Mungkin dalam bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya adalah prophetic leadership, kepemimpinan yang bersifat prophetic gitu. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang lain, tapi prophetic itu sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi kepemimpinan yang berwawasan kenabian, kerasulan, tapi bukan berarti kita menjadi rasul. Tapi esensi mereka itu yang kita lanjutkan. Nah, masalah pengistilahan di kemudian hari itu, maka itu adalah pengistilahan yang kemudian ditafsirkan secara berbeda-beda. Ya, kata khilafah di satu sisi jangan kita kemudian menjadikannya sesuatu bahwa itu sesuatu yang kalau tidak dilakukan semua kita berdosa, enggak. Lalu pada saat yang lama ada juga yang terlalu rigid dan menakutkan gitu. Selalu ketakutan betul dengan kata-kata itu. Khilafah misalnya. Tidak perlu. Itu adalah konsep kepemimpinan yang pernah dilaluin di dalam sejarah perjalanan umat ini. Dan ada masa-masa di mana masa khilafah itu berhasil. Ya ada juga yang tidak gitu. Karena ada juga mengaku sebagai khalifah tapi terjadi kezaliman, kan begitu. Nah, ini sama juga demokrasi sekarang ini. Barat mengaku bahwa demokrasi itu adalah sistem kepemimpinan yang ideal kan. Tapi demokrasi apa yang ada di Irak? Demokrasi apa yang ada di Afghanistan yang kita dibawa oleh Amerika misalnya kan? Walaupun dalam negeri Amerika kalau kita melihat demokrasi, ya alhamdulillah kita merasa nyaman gitu. Karena kita dilindungi oleh konstitusi. Maka ada kebebasan beragama, kebebasan mengkritisi. Saya berani berbicara mengkritisi Amerika gitu. Mengkritisi presiden sekalipun gitu di Amerika ini. Ketika Presiden Donald Trump berkuasa, bahkan saya mengkritisi melakukan demonstrasi besar-besaran gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Dan ini bagian daripada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari sistem demokrasi. Tapi sistem demokrasi, kemunafikan juga terjadi di mana-mana gitu. Dengan sistem ini kemudian terjadi manipulasi-manipulasi. Terkadang demokrasi kalau untuk kepentingan kita. Tapi kalau orang lain ya bukan demokrasi kalau untuk kepentingan mereka. Kita mengusung demokrasi tapi bersahabat dengan autokrasi. Sistem kerajaan kalau itu memberikan keuntungan gitu. Ada nggak yang pernah mengkritisi sistem kerajaan di Saudi misalnya? Enggak, karena kenapa? Saudi masih punya kepentingan kepada Saudi kan. Jadi ada kemunafikan yang terjadi. Jadi kalau kembali kepada berbicara tentang sistem ini, kita jangan kaku gitu, jangan rigid. Tapi kita kembali kepada bagaimana sesungguhnya esensi, ya substansi dari sebuah kepemimpinan yang ada itu. Intinya adalah kemakmuran, keadilan, keamanan, ya, kesetaraan. Itu semua adalah esensi kepemimpinan dikehendaki oleh Islam yang mungkin dalam bahasa konklusi kesimpulannya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, yang lain silakan. Ibu siapa ya? Ibu Linda, silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Masya Allah, sudah lama sekali Pak Ustadz. Enggak ini. Langsung. Ya, maaf Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz bagaimana dengan
keadaan di Indonesia sekarang kelihatannya chaos banget gitu loh Pak Ustadz. Mau mohon pendapatnya Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kira selalu saya ingatkan bahwa apapun yang terjadi itu selalu kedepankan pandangan optimis ya. Bahwa terkadang kita itu tertantang dalam arti Allah membukakan jalan. Ya, jadi ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kita merasa ada tantangan-tantangan yang dalam istilah tadi chaos gitu. Pertama, mungkin kita ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Ya, orang Islam itu kalau menghadapi tantangan, sebelum melihat ke orang lain, melihat pada dirinya dulu. What is wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Coba kita bercermin. Pemimpin itu dipilih oleh rakyatnya. Tapi sekaligus rakyat itu merupakan penggambaran dari kepemimpinan itu penggambaran dari rakyat. Seorang pemimpin yang di atas itu nggak akan terpilih, nggak terpilih oleh rakyat. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah, ketika rakyat memilih pemimpin kita anggaplah misalnya, saya tidak mengatakan demikian, tapi bagaimana kita menilai, anggaplah misalnya kita melihat ada pemimpin yang tidak baik terpilih, berarti kok kenapa bisa rakyat memilih gitu? Di mana tanggung jawab kita untuk mengingatkan sesama gitu, agar memilih pemimpin yang baik? Nah, ini berarti ada sesuatu di situ yang harus kita perbaiki. Nah, yang kedua, boleh jadi juga tantangan itu adalah awal untuk kita naik ke tingkat selanjutnya. Ya, tingkat selanjutnya. Jadi mungkin sekarang ini bangsa Indonesia tertantang dalam hal perekonomian, perpolitikan, gitu. Nah, umat ini kemudian ditantang untuk melakukan konsolidasi, networking diperkuat, persatuan, kebersamaan diperkuat. Nah, akhirnya ketika masanya untuk memilih pemimpin, memilihlah ya seperti yang dikehendaki oleh konstitusi, dikehendaki oleh agama, dikehendaki oleh moral, dikehendaki oleh umat ini. Gitu. Tapi itu tidak bisa terjadi kecuali ada perbaikan-perbaikan yang ada pada kita gitu. Jadi bukan sekedar memblame dan marah, mengekspos, enggak. Itu enggak menyelesaikan permasalahan. Bagi saya dimulai dari diri kita masing-masing, ya karena kalau kita melihat sejarah perjalanan Nabi itu, setiap Nabi dapat tantangan. Biasanya itu ada kesalahan yang terjadi pada umat gitu. Ketika hampir Rasulullah terbunuh di Uhud, ya kena sampai giginya pecah, tercabut gitu. Ya. Itu karena ada sebagian umat Islam yang rakus gitu. Ketika itu disuruh bertahan, tapi karena dia tidak tahan dengan godaan harta rampasan, dia tinggalkan posisinya. Akhirnya Khalid bin Walid berputar. Nah, gitu kira-kira begitu. Berarti kesalahannya pertama lihat pada diri kita gitu. Nah, ini. Jadi ini pelajaran sejarah yang harus kita ambil di dalam setiap situasi. Karena sejarah itu berulang dalam bentuk yang berbeda, tapi terkadang esensinya sama gitu ya. Saya kira begitu ya. Mari kita mulai menata diri kita dan untuk selanjutnya kemudian melakukan reformasi perubahan-perubahan sampai terjadinya kepemimpinan yang lebih baik lagi. Insyaallah mudah-mudahan. Silakan. Siapa lagi? Bu Murni, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, ada dua hal yang di sini yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Yang pertama tadi ada seperti yang Ustadz sampaikan bahwa Yahudi yang punya kedekatan dengan Islam. Saya melihatnya dalam peribadatan saja mereka jauh berbeda dengan kita, Ustadz. Hanya mungkin yang paling sering kita ucapkan sekarang, oh ternyata sifatnya seperti Yahudi, ya sifat yang paling banyak kita persamakan dengan Yahudi. Kalau ada orang Muslim pun kalau sifatnya ya kita perkatakan sifatnya seperti Yahudi. Yang kedua, Ustadz, ada pesan yang saya baca di sini dari Ustadz, di mana saat Indonesia akan memasuki tahap pemilihan kepemimpinan buat ke depannya, Ustadz. Mungkin saran dari Ustadz sebelum masa itu berlangsung, apa yang perlu sebagai kita bangsa ini mempersiapkan gitu loh, Ustadz. Kita juga turut aktif di dalamnya, misalnya kita menghendaki tadi calon pemimpin yang takwa, yang takut pada Allah, seperti pesan-pesan Ustadz yang terbaik buat negara kita. Itu aja, Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik, jadi ketika saya mengatakan tadi bahwa tidak ada dua agama di atas dunia ini yang paling mirip itu artinya tidak sama gitu, karena memang perbedaannya beda sekali gitu. Tapi paling dekat gitu adalah Islam dan Yudaisme. Pertama, karena Yudaisme itu saya tidak berbicara tentang pengikutnya yang kemudian melenceng, tapi ajarannya sungguhnya
itu masih mengajarkan monoteisme, tauhid. Makanya yang ortodoks itu betul-betul sangat strict dengan monoteisme juga. Yahudi yang menulis buku bersama saya, namanya Rabbi Max Schneier, itu terbuka dia mengatakan, saya ini bisa masuk ke masjid dan saya bisa melakukan ibadah di masjid, ya, kalau harus, gitu. Tapi tidak mungkin saya bisa masuk ke gereja. Masuk saja nggak mungkin katanya. Apalagi beribadah. Saya tanya kenapa? Kan Anda sama-sama dari keturunan Israel. Kristen itu sebenarnya Israel juga, Bani Israel juga, karena keturunan dari Ishak gitu. Dia mengatakan karena kesyirikan kalau bahasa kita, karena patung-patung itu. Ya, maka mereka sangat strict juga dengan monoteisme yang saya tidak mengatakan tauhid dan monoteisme mereka sama gitu, tapi itu mirip gitu, percaya kepada Tuhan yang satu dan sebagainya. Mereka makan kosher, kita makan halal. Mereka beribadah 3 kali sehari, ya, menjadikan Yerusalem sebagai kiblat, kita ke Ka'bah, Masjidil Haram, gitu ya, 5 kali sehari semalam. Ada kemiripan-kemiripan gitu. Jadi jangan kemiripannya yang negatif saja yang disebutkan itu. Kalau ada orang yang dusta, kamu kena Yahudi gitu. Ya, bagaimana kalau orang Yahudi mengatakan juga kepada orang Yahudi yang dusta, kamu juga seperti orang Islam gitu. Nggak enak kan? Nah, kita harus sadar gitu. Jadi kalau mau kita diperlakukan dengan baik, ya kita belajar memperlakukan orang dengan baik selama mereka tidak jahat kepada kita gitu. Lalu kita mengatakan Yahudi kan jahat. Ya, kita jangan generalisir. Ada juga orang Yahudi, itu pengalaman kami di sini. Ada juga orang-orang Yahudi yang baik-baik gitu. Dan mohon maaf ketika kita menghadapi pressure, tekanan-tekanan politik di Amerika ketika di bawah Donald Trump, yang banyak membela umat ini di Amerika, dan ini kalau ada teman-teman di Amerika di sini, pasti mereka setuju. Yang banyak membela umat Islam di Amerika ketika kita mau dilarang, orang Islam mau dilarang masuk Amerika, orang Yahudi. Kenapa? Pertama, mereka juga menghadapi antisemitisme, anti-Yahudi dari kalangan white supremacy, orang-orang putih yang merasa lebih hebat itu. Dari keturunan Aryan, ya. Yang kedua, mereka juga minoritas, walaupun mereka punya privilege di Amerika, ya. Karena mereka punya mampu membangun perekonomian, ya, dan sebagainya, punya basis perpolitikan yang kuat. Tapi bagaimanapun juga mereka minoritas. Orang Yahudi di Amerika hanya 5 juta. Orang Islam itu lebih 10 juta di Amerika. Jadi kita 2 kali lipat lebih. Ya. Maka karena mereka juga minoritas, menghadapi juga tantangan, ya. Dan mereka sadar juga bahwa masa depannya di Amerika ini terancam, ya. Sekarang ini karena mereka masih upper hand, masih kaya, masih memiliki posisi-posisi penting, ya masih seperti terlindungi gitu. Tapi ada masa-masa depan terjadi perubahan dalam negeri Amerika ini. Tidak ada orang yang punya hati rahmah, kasih sayang. Sesungguhnya yang lebih murni daripada kasih sayang yang dimiliki orang Islam. Makanya mereka sadar sejarah. Dulu ketika orang Yahudi dibantai di Eropa dengan Holocaust, yang justru melindungi Yahudi di Eropa itu orang Islam. Itu mereka tahu sejarah itu. Nah, itu yang menjadikan mereka ketika kemudian kita terintimidasi secara politik di Amerika, mereka banyak membela. Jadi jangan kemudian yang selalu kita mencari kejahatan-kejahatan gitu. Nah, ini terkadang pemikiran kita nggak benar seperti itu. Ya. Kalau kita hanya mencari kejahatan, bukan berarti orang Yahudi semua baik, nggak, sama orang Islam juga banyak yang bohong, banyak yang korupsi, banyak yang macam-macam itu. Inilah dunia Islam. Justru dunia non mayoritas Muslim dianggap lebih Islami. Dan Selandia Baru, berarti Kristen mereka. Lalu kita mengatakan kok orang musyrik dianggap lebih Islami gitu. Ya karena perilaku kita orang Islam nggak menggambarkan ajaran Islam sesungguhnya gitu. Nah itu yang saya maksud ya. Jadi saya kira kita intinya diharapkan adil pada diri kita dan sekaligus pada orang lain. Fair lah pada diri kita pada orang lain gitu. Yang salah-salah yang benar-benar gitu. Allah alam bisawab. Dan untuk Indonesia saya kira apa yang kita lakukan ya itu tadi kembali kita bercermin pada diri kita sendiri. What is wrong? Itu apa yang salah dengan kita? Ini Indonesia ini kan negara mayoritas berpenduduk Muslim, tapi kok orang Islam itu selalu merasa kok diperlakukan seperti minoritas. Apakah merasa atau benar? Ya Bapak dan Ibu yang rasakan di Indonesia itu. Tapi kenapa selalu merasa diperlakukan secara minoritas? Padahal mayoritas lebih dari 80%, 85% lebih penduduk Indonesia beragama Islam, tapi kok setiap kali terkadang merasa diintimidasi, dikucilkan, what is wrong gitu. Orang salah, ya mungkin orang melakukan kesalahan. Tapi kenapa kita bisa
terdampak dengan kesalahan itu. Demikian dahsyatnya jumlah sebagai mayoritas itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita lihat. What is wrong untuk itu? Jadi mulailah pada diri kita sendiri, mulai menata. Salah satu di antara hal yang perlu kita tata adalah kesatuan, kebersamaan di tengah perbedaan-perbedaan yang ada itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Pak Abdul Rauf. Afwan Ustadz, maaf tadi Ustadz. Yang saya sampaikan tadi kenapa ibadah makhdahnya ya. Karena yang revert to Islam itu lebih banyak dari Nasara, Ustadz. Berapa persen Yahudi yang bisa revert to Islam? Itu sih yang maksud saya tadi, Ustadz. Ya, memang banyak. Jadi kan menyadarkan orang yang merasa sudah berada pada posisi benar itu kan tidak mudah ya. Sama mengislamkan orang Islam itu jauh lebih susah dari mengislamkan non Muslim gitu. Karena sudah merasa benar gitu. Nah, orang Yahudi juga merasa sudah benar, percaya kepada Tuhan yang satu, makan kosher, jadi merasa agamanya udah benar gitu. Nah, untuk meyakinkan bahwa Islam ini benar gitu, terkadang kita harus mencari celah di mana kita menemukan celah itu. Nah, satu di antaranya adalah contoh saja ya, bagaimana seorang rabi Yahudi yang masuk Islam tahun 2007 atau 2006 saya lupa. Ini rabi Yahudi loh, tapi rabi Yahudi yang tugasnya untuk makanan. Jadi rabi atau kalau di Kristen pendeta, di Islam imam itu ada dua bentuk. Ada rabi yang tugasnya di sinagog, di rumah ibadah, ada rabi yang tugasnya di pasar-pasar untuk meneliti apa makanan ini betul-betul kosher atau tidak. Nah, rabi ini kebetulan belajar tentang halal, konsep halal. Dan ternyata dia temukan bahwa konsep halal Islam ini dalam ajaran agama Islam jauh lebih dekat kepada ajaran Yahudi daripada konsep kosher. Mereka mengatakan bahwa konsep halal ini betul-betul seperti yang digambarkan dalam kitab suci. Yang mereka praktekkan sebagai kosher banyak yang dilebih-lebihkan, dipaksa-paksakan gitu. Dan akhirnya dia masuk Islam gara-gara itu. Berarti ada celah yang ditemukan di situ. Nah, makanya kita berdakwah itu nggak boleh hanya memakai satu jalan saja. Terkadang kita tertumbuk pada pintu ini, mungkin kita cari ada pintu lain untuk masuk. Nah, demikian juga. Jadi betul bahwa nggak mudah masyarakat Yahudi kita yakinkan bahwa Islam itu benar karena mereka merasa sudah berada pada kebenaran. Silakan Pak Abdul Rauf. Di unmute, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya terputus-putus. Maaf ya. Maaf, suaranya terputus-putus. Mungkin saya tanyakan. Baik, saya mampir dulu sejenak. Saya di jalan soalnya, saya mampir dulu. Baik, silakan, yang ingin saya tanyakan adalah terkait. Halo. Mungkin Pak Ardiansyah dulu. Halo, assalamualaikum. Bisa Ustaz? Kedengaran jelas? Ya, silakan. Singkat aja karena waktu di Saya mampir ini, Ustaz. Ya, silakan. Silakan Pak Ardiansyah dulu, silakan. Nanti Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Syekh. Pertanyaan saya barangkali agak beda dari yang lain. Bagaimana kita belajar dari Yahudi, dari perekonomian, dari kedisiplinan mereka, ya, dari hal-hal yang prestatif, sifatnya prestatif untuk kemajuan kita. Artinya bukan berarti Islam tidak punya konsep itu, tidak. Artinya kenapa sih mereka bisa menguasai perekonomian, bahkan menguasai informasi dan lain sebagainya. Ini mungkin poin yang ingin kita tanyakan kepada Pak Kiai. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Rasulullah SAW, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Yang baik-baik atau hikmah, wisdom, itu adalah sesuatu yang hilang dari kita. Dari mana saja kita dapatkan, ambil. Fahuwa ahaqqu biha. Karena umat ini lebih punya hak untuk itu. Gitu. Kenapa lebih punya hak untuk itu? Karena agama kita ke situ sebenarnya. Jadi yang baik-baik semuanya itu ada pada agama kita gitu. Yang diperlukan adalah pemahaman yang benar, konsistensi istiqamah di dalam menjalankan kebenaran itu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini semangatnya, ya, saya tidak mengatakan caranya, tapi semangatnya dulu. Semangatnya misalnya semangat untuk kuat,
semangat untuk maju, semangat untuk membangun, semangat untuk memproteksi, menjaga umat mereka. Itu juga adalah ajaran Islam gitu. Dan kita itu disuruh. Kita disuruh membangun perekonomian. Perintah zakat itu bukan sekedar perintah memberi, tapi lebih dari itu perintah untuk memiliki income yang lebih. Kalau income kita, pemasukan kita sekedar yang bisa kita makan dan minum, lalu kapan kita bisa berzakat? Berarti di saat kita disuruh berzakat, kita disuruh punya pemasukan lebih banyak. Gitu. Berarti kita disuruh secara ekonomi harus kuat. Gitu. Ini kan pemahaman. Kan? Agama tidak berubah, tapi pemahaman kita bisa nggak berubah itu? Bahkan lebih dari itu, keimanan kita itu semuanya bersifat aktif. Jadi nggak pasif. Jangan perasaan, saya beriman, merasa. Tapi nggak melakukan. Dalam Islam itu kan kata iman itu hampir selamanya digambarkan dengan kata-kata perintah atau kata kerja. Innalladzina amanu, aminu, perintah itu, kata kerja gitu. Artinya apa? Keimanan itu adalah keaktifan gitu. Jadi kita beriman kepada Allah misalnya. Beriman kepada Allah yang basirun, yang sami'un, yang alimun, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Itu bagian dari keimanan kita. Berarti implementasinya gimana? Berarti kalau begitu kita harus jujur dong. Karena ada yang melihat kita, ada yang menjaga kita. Nah ini kan merasa emosinya beriman kepada Allah, tapi merasa nggak dilihat gitu. Kenyataannya kadang masih korupsi. Ini yang kita maksud gitu. Jadi kembali kepada tadi, nggak ada salahnya kita ambil semangat. Walaupun bukan berarti kita mengikuti cara-cara yang mereka lakukan. Salah satu caranya adalah misalnya menghalalkan segala cara gitu. Kalau kita ada hududun, ada batas-batas gitu. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Yang demikian itu adalah batas-batas yang Allah telah tetapkan, jangan lewatin gitu. Riba dan bisnis, silahkan berbisnis dengan bisnis yang besar, yang maju, yang kuat, tapi jangan kemudian terlibat dalam hal ribawi misalnya kan itu. Nah, tapi Yahudi justru yang pertama di Madinah memperlakukan riba, makanya diharamkan turun ayat wa halallahul bai'a wa harrama riba misalnya. Nah, tapi sekarang ini sebenarnya kalau kita melihat orang-orang Yahudi kemudian memperlakukan riba itu kepada orang lain, tapi ada internal ekonomi yang melakukan, terkadang tidak ada ribanya. Jadi ada sistem perekonomian yang mereka lakukan, itu tidak memakai sistem riba. Tapi ketika mereka sudah keluar dengan cara-cara yang disebut konvensional, bank-bank misalnya, itu melakukan riba gitu. Nah ini kan menandakan bahwa kita harus memiliki itu. Jadi bukan sekedar bertengger pada orang, tapi kita harus memiliki itu. Jadi saya kira benar, kita harus belajar. Ya, belajar bukan berarti kita tidak punya, tapi bagaimana apa yang kita punya ini kita pelajari, bagaimana cara mewujudkannya gitu. Ya. Sama seperti ada cerita saya dulu yang sering saya sampaikan di mana-mana. Pertama kali sampai di Amerika, sewa rumah, bertetangga dengan orang Katolik, orang tua. Setiap hari dia keluar dari rumahnya itu membersihkan depan rumah saya juga. Nah, ketika pertama saya melihat mereka begitu baik, itu curiga di kepala saya ini. Ini sebentar lagi dia akan menggoda saya dengan ajaran agamanya. Mungkin dia berusaha untuk memurtadkan. Tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun nggak pernah ngomong mengenai agama. Saya justru tersadarkan bahwa ternyata dengan perlakuan orang ini, saya diingatkan tentang Islam gitu. Kenapa? Karena Islam itu menyuruh kita baik kepada tetangga gitu. Kan begitu. Nah, ini yang kita pelajari, ini wisdom, ini hikmah ini. Jadi saya kira begitu, nggak ada salahnya kita belajar, bukan berarti kita belajar agamanya, bukan. Tapi semangat untuk macam-macam, banyak bisa kita belajar. Allah a'lam. Silakan. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, Syekh. Silakan yang lain, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, tafadhal. Ya, silakan. Mas Abdul Rafi ya, Pak Wali. Silakan. Ini belum baru terputus lagi. Silakan yang lain. Ya, silakan. Atau saya dulu? Ya, boleh. Silakan. Saya bisa, Ustaz? Ya. Ini yang sebelum terakhir ya. Ya. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Kembali kepada relasi Muslim Yahudi, terutama pasca jatuhnya Palestina gitu ya. Apakah boleh kemudian kalau dikatakan sebenarnya bahwa kebencian yang timbul itu bukan sekedar atau semata-mata karena
keagamaannya, tapi lebih kepada kesukuannya, karena memang yang menguasai Yahudi yang berkuasa di Israel sekarang itu kan orang Eropa gitu ya, bukan orang-orang yang memang mungkin Israel yang asli dulu keturunan Nabi Ishak gitu ya. Apakah boleh bisa dikatakan seperti itu? Kemudian yang kedua, apakah boleh kita juga menyimpulkan gitu ya, bahwa selama ini terjadinya kesalahpahaman dua pihak, katakanlah antara Yahudi dan Muslim itu lebih kepada ketidakmampuan setiap orang, apa itu orang Muslim sendiri atau Yahudi sendiri, bahwa dia tidak bisa membedakan antara subjek predikat atau bahkan subjek objek gitu ya. Sehingga ketika dia bicara sebuah perilaku, orang itu kemudian melihat itu adalah agama, padahal itu perilaku pribadi orang, bukan ajaran agamanya juga. Seperti halnya kita juga, banyak orang Islam, banyak yang sesungguhnya banyak melanggar aturan Islam, gitu. Sehingga orang lain mengatakan itulah orang Islam, padahal dia melakukan pelanggaran juga terhadap agama Islam sendiri. Seperti itu, Ustaz. Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Ya, saya kira ada benarnya, walaupun tidak sepenuhnya bahwa itulah kebenaran ya. Jadi ada orang Islam memang, kita orang Islam tidak senang kepada Yahudi, bukan hanya masalah Palestina tentunya. Itu memang menjadi salah satu yang sangat besar. Saya biasa mengistilahkan kalau berdialog dengan orang Yahudi itu the big elephant in the room. Jadi gajah besar di dalam ruangan ini, jangan kita kesampingkan. Ini permasalahan besar yang harus kita selesaikan. Ya. Jadi jangan berpura-pura bahwa seolah-olah Palestina itu adalah sesuatu yang tidak penting, gitu. Sangat penting. Maka kita berdialog bukan berarti mengesampingkan sesuatu yang penting, salah satunya Palestina. Maka saya dalam berdialog dengan masyarakat itu terkadang terbuka saja. Sehingga saya biasa disikapi dengan dua posisi gitu. Di satu sisi masih dianggap tidak ingin berdialog, tidak ingin bekerja sama, tapi di satu sisi lain mereka tahu bahwa saya ini banyak membangun relasi dan komunikasi dengan agama-agama apapun gitu ya. Maka mau tidak mau mereka tidak bisa ingkari itu. Tapi pada saat yang sama mereka bingung juga menyikapi posisi saya dengan Palestina, tidak akan bisa bergeser gitu. Bahwa Palestina saya harus bela karena bagi saya itu masalah iman. La ilaha illallah itu artinya perbudakan, penjajahan tidak boleh. Ya, dan itu juga posisi kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan itu. Ya. Maka saya sangat tegas dalam hal itu. Tapi hubungan kita dengan Yahudi ini kan tidak hanya terdefinisikan dengan Palestina Israel saja. Tapi ada masalah-masalah lain yang kemudian bisa kita komunikasikan tanpa mengesampingkan hal yang penting tadi itu. Dan itu yang kami lakukan di Amerika. Ya. Orang Yahudi menghadapi juga tantangan, ya, namanya antisemitisme, kami menghadapi Islamofobia. Nah, bagaimana tantangan kita menghadapi Islamofobia ini bisa dikerjasamakan dengan Yahudi yang punya fasilitas, punya media, punya suara, punya kekuatan politik, punya lobby-lobby politik. Dengan bekerja sama dengan mereka, mereka menyuarakan suara-suara kita. Dan itu banyak berhasil. Gitu. Itu strategi dakwah kita di Amerika. Karena kita sadar bahwa uang, media, lobby politik masih di tangan mereka. Gitu. Maka kalau mereka menyuarakan pembelaan kepada Islam, dahsyat sekali. Nah itu yang strategi yang kita pegang. Jadi sekali lagi kesalahpahaman bukan hanya Palestina, walaupun itu yang sekarang ini paling dominan, tapi ada juga karena memang perilaku sebahagian orang-orang Yahudi dalam sejarah kepada para nabi, kepada kebenaran Islam, kebenaran wahyu dan sebagainya. Bagaimana mereka memperlakukan nabi-nabi, Nabi Musa dan sebagainya. Kan itu semua sebenarnya kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak enak pada kita. Tapi sekali lagi ketidakbenaran perilaku mereka kepada para nabi mereka bukan berarti kita membenci agama. Islam ini tidak pernah membenci agama orang lain. Ketidakbencinya kita pada agama orang lain bukan berarti meyakinin. Bukan berarti meyakinin. Saya tidak benci agama Hindu sekalipun. Saya tidak benci agama Buddha. Saya tidak benci. Karena itu keyakinan orang. Dan mereka punya hak. Tapi bukan berarti karena saya tidak benci, kalau saya meyakini, enggak. Saya meyakini itu salah, kebatilan. Gitu. Menyembah patung salah. Gitu. Tapi apa kemudian saya benci ketika orang
saya benci perilaku kesyirikan, tapi bukan orangnya gitu. Nah, demikian juga dalam hal Yahudi ini, saya kira kita harus fair dan memposisikan diri kita pada posisi yang proporsional. Ya. Dan itu yang terpenting adalah bahwa kita harus memilah-milah, karena kita tidak mau digeneralisir. Ada satu orang Islam melakukan kesalahan seolah-olah semua kesalahan itu bagi orang Islam harus bertanggung jawab. Saya kira orang lain juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Maka mari kita memperlakukan orang dengan cara yang seperti itu juga. Dan yang lain tadi itu juga sama. Ya. Jadi memang saya kira perlu dalam bahasa Arab itu kita harus munsif. Ada rasa insaf untuk selalu mengedepankan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Tidak karena orangnya, tapi karena kebenaran dan kebatilan yang ada. Jadi jangan karena seorang yang bernama Muhammad melakukan korupsi, lalu Islam itu agama korupsi misalnya. Atau seorang Yahudi yang kemudian menzalimi Palestina, lalu seolah agama Yahudi itu kemudian harus diwakili oleh mereka. Tidak semua kebijakan Israel itu adalah kebijakan Yahudi. Itu harus dipahami. Dan tidak semua kebijakan Saudi misalnya itu kebijakan Islam. Dan itu semua harus kita sadari seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini panjang ceritanya kalau kita berbicara. Saya kira kembali kepada Abdul Rauf, silakan. Mungkin mudah-mudahan bisa nyambung. Kalau enggak, nanti pada pertemuan yang akan datang. Silakan coba lagi sekali lagi. Baik, Ustaz. Yes. Baik, Ustaz. Pertanyaan saya, baik, Ustaz. Ya, pertanyaan saya adalah terkait dengan ayat yang dibaca tadi, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Di dalam kenyataan bahwa kenapa orang Kristen lebih mudah untuk mengimani Islam atau masuk ke dalam Islam dibandingkan orang Yahudi. Pemimpin di negara kita, sebagian manhaj Ahlus Salaf mengatakan bahwa dengan berbagai fatwa dan dalil bahwa memilih pemimpin itu haram, sementara mentaati pemimpin itu wajib. Bagaimana menurut Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya, jadi seorang pemimpin kalau sudah terpilih dan pemimpin itu memimpin sesuai dengan kebenaran, kebenaran bagi kita itu kan landasannya Quran dan Sunnah. Tidak menentang Quran, tidak menentang Sunnah, maka kita wajib mengikuti. Tapi ketika pemimpin itu melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan kepada kebenaran, maka kita perlu ingatkan. Ya, itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga berlaku kepada pemimpin. Nah, mungkin dalam bahasa orang lain, ya pada tatanan demokrasi, rakyat itu adalah suara tertinggi dan perlu didengarkan gitu. Maka pemimpin itu jangan alergi kepada kritikan. Jangan setiap kritikan itu dianggap ancaman, jangan setiap kritikan itu dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan, enggak. Tapi itu adalah bagian dari proses perbaikan. Ya. Dalam agama Islam saja, kalau misalnya ada imam sholat saja, misalnya dia keluar angin, dia harus mundur gitu, pergi wudhu gitu, dan diambil alih yang lain gitu. Ya smooth aja, lancar-lancar aja tuh, kalau kita ngikutin aturan yang ada. Nah demikian juga dalam kepemimpinan dunia ini, kalau ada pemimpin yang memang melakukan kesalahan, maka rakyat yang punya dalam tatanan demokrasi ya, bukan Islam, maka suara rakyat itu yang tertinggi, itu yang harus mengoreksi kepemimpinan itu. Nah, jadi kembali kepada apa yang ditanyakan tadi itu, memilih pemimpin itu dalam agama Islam ya harus, karena jangankan pemimpin negara ya, dalam jalan kita musafir 3 orang saja, harus ada pemimpin gitu. Maka memilih pemimpin itu adalah sebuah keharusan, dan itu bagian dari seperti doa Ibrahim, wa ja'alna lil muttaqina imama itu kan. Nah, kalau Ibrahim berdoa berarti dia kan harus mewujudkan kepemimpinan itu. Berarti kalau dalam sebuah tatanan masyarakat publik harus ada pemimpin, maka keterlibatan kita dalam pemilih pemimpin itu keharusan. Tapi kita harus tahu gitu, bagaimana memilih, siapa yang dipilih, siapa yang punya kapasitas. Yang itu saya katakan tadi bukan magic, bukan simsalabim, bukan asal jadi, tapi ada proses-proses panjang yang terjadi. Ya. Dan ini masalahnya umat Islam ini terkadang tidak melakukan proses-proses panjang itu, mempersiapkan siapa pemimpin yang harus kita pilih di masa-masa akan datang. Anggaplah saya tidak ingin politikal, tampil seperti terlalu politis di sini, tapi Indonesia misalnya akan memilih presiden tahun 2024. Apakah umat sekarang ini misalnya melakukan proses-proses untuk mempersiapkan itu? Ada nggak konsolidasi-konsolidasi
Ada nggak misalnya upaya-upaya untuk menyatukan suara gitu ya. Bahkan mungkin anggaplah beda politik, beda partai misalnya, tapi ada nggak upaya-upaya umat ini untuk bersama-sama untuk mengatakan walaupun kita berbeda secara politik, tapi ada sesuatu yang ingin bersama kita capai. Apa itu? Indonesia kuat, Indonesia maju tanpa mengesampingkan urgensi agama dan Islam gitu. Nah, saya kira begitu saja. Jadi mewujudkan memilih pemimpin itu wajib, dan ketika pemimpin sudah terpilih, selama pemimpin itu melakukan kepemimpinan sejalan dengan ridha Allah, maka dia wajib juga untuk kita ikutin dan taati. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Ini udah 2 jaman kita bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu belajar untuk ridha ya. Kita belajar untuk ridha dengan ajaran ini. Mungkin ada aspek-aspek tertentu yang kita merasa bahwa kok nampaknya itu hanya karena kita belum ridha saja. Ya, sholat 5 waktu, anak-anak muda ini kan merasa kok 5 waktu, kadang merasa sibuk gitu. Coba reda dengan perintah Allah dengan 5 waktu itu, akan merasakan keindahan. Nah, kalau kita belajar reda ini, insya Allah mudah-mudahan nanti kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan rida. Dan kalau kita rida, radiyah, maka kita akan menjadi mardiyah, kita akan diridhai oleh Allah. Dan kalau kita mati dalam keadaan diridhai oleh Allah, itulah keuntungan yang kita inginkan, itulah kesuksesan yang kita cari. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Allah meridai kita semua. Saya akhir sampai di sini, dan hadanallahu wa bihi ma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.